Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi akan dilaksanakan seleksi panitia pemilihan kecamatan atau panitia ad hoc oleh KPU Kabupaten Kota. Untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi tersebut, mari kita belajar bersama. Apa itu PPK? PPK adalah panitia pemilihan kecamatan yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan. Kedudukan PPK. PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan. Jadi PPK berkantor di ibu kota kecamatan yang bersangkutan. Selanjutnya teman-teman, siapa yang membentuk PPK? PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten atau Kota. Pertanyaan ini hampir dipastikan akan muncul dalam setiap kali dilakukan seleksi PPK. Jadi, diharapkan teman-teman benar-benar memahami dan mengerti tentang siapa yang mempunyai kewenangan membentuk PPK ini. Waktu pembentukan PPK, PPK dibentuk paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Namun, dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan, dan pemilu lanjutan, maka masa kerja PPK diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara dilaksanakan. Selanjutnya jumlah anggota PPK. Harus diingat ya teman-teman, anggota PPK berjumlah 5 orang. Kemudian, siapa yang bisa menjadi anggota PPK? Anggota PPK berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Kota. Selanjutnya, mengenai perempuan dan PPK. Ini merupakan tema yang menarik teman-teman. Komposisi PPK tidak wajib harus ada perwakilan perempuan. Dalam ketentuannya, komposisi keanggotaan PPK hanya memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Kemudian sekretariat PPK. Dalam pekerjaannya, PPK dibantu oleh sekretariat PPK. Sekretariat PPK ini dipimpin oleh sekretaris dari aparatur sipil negara atau ASN atau PNS yang memenuhi persyaratan. Sekretaris PPK ini, mekanisme penunjukannya adalah sebagai berikut. PPK melalui KPU Kabupaten Kota mengusulkan 3 nama calon sekretaris PPK kepada Bupati atau Wali Kota setempat. Kemudian Bupati atau Wali Kota menetapkan 1 nama sebagai sekretaris PPK. Jadi agar dicatat teman-teman bahwa sekretaris PPK tidak ditetapkan oleh PPK atau KPU, melainkan ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota. Nah, selanjutnya mari kita bahas syarat calon anggota PPK. Pertama, harus warga negara Indonesia. Dan kemudian yang kedua, berusia paling rendah 17 tahun. 3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil. 5. Tidak menjadi anggota parpol yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota parpol yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau parpol. Syarat ke-6, berdomisili dalam wilayah kerja PPK. Kemudian syarat ke-7, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Kemudian syarat ke-8, berpendidikan paling rendah SMA sederajat. 9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Teman-teman, selanjutnya mari kita bahas tugas PPK.
1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. 3. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Kota. 4. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh peserta pemilu. 5. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya. 6. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat. 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita bahas mengenai wewenang PPK. 1. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. Dan kedua, melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Teman-teman, PPK juga mempunyai beberapa kewajiban sebagai berikut. 1. Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap. Kemudian kedua, membantu KPU Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan pemilu. Dan ketiga, menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan. Keempat, melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Teman-teman semua, PPK juga dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya. Bahkan PPK dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila 1. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK. Kedua, melanggar sumpah atau janji jabatan dan atau kode etik. Ketiga, tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah. Keempat, dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilu dan atau pidana lainnya. 5. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya tanpa alasan yang jelas. Jadi harap dicatat teman-teman, jika dengan sengaja tidak menghadiri rapat pleno padahal itu menjadi tugas sebagai seorang anggota PPK, maka hal itu merupakan pelanggaran berat yang dapat menyebabkan alasan seorang anggota PPK diberhentikan. Kemudian keenam, melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPK dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi demikian teman-teman, meski PPK dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebelum berakhir masa jabatannya, namun pemberhentian tersebut mempunyai prasyarat yang cukup panjang. Jika merupakan tindak pidana, harus dibuktikan tindak pidananya dan inkrah. Kemudian jika pelanggarannya adalah pelanggaran kode etik, juga telah melalui proses peradilan etik yang dilakukan oleh DKPP.